Bocah ini baru saja mengambil telur di tempat sampah. Dia masih hangat. Bocah ini masukkan dalam sakunya agar tetap hangat. Kemudian kembali rumah bersama ayahnya. Dalam telur ini ada apa? Baru sampai rumah, bocah ini dengan cepat berlari kembali kamarnya. Temukan keranjang dan tutupi dengan kertas. Membuat sebuah sarang yang sederhana. Membuka lampu untuk melestarikan hangat. Di bawah cahaya lampu, bocah itu samar-samar melihat kehidupan kecil di dalam. Sangat mau keluar dari cangkangnya. Bocah ini meletakkan sebutir telur ini masuk keranjang. Kemudian semprotkan sedikit air untuk menjaga suhu. Jadi telur ini akan cepat menetas. Tapi sudah lewat beberapa jam, telur masih tidak berubah apapun. Bocah ini dengan sabar menunggu dan menunggu. Sudah lewat 2 hari. Telur masih seperti itu. Saat ini ayahnya panggilnya untuk pergi berkemah. Ketika dia dekat, dia menyemprotkan air ke telur. Lalu pada saat berbalik tubuhnya, telur itu bergerak. Kemudian bocah ini pergi bersama ayahnya. Hanya telur di rumah. Kebesokan hari, ketika fajar baru datang. Sinar matahari yang hangat menyinari ruangan. Telur ini akhirnya memecahkan cangkangnya. Paruh merah muda yang tidak berhenti mematuk cangkangnya. Retaknya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Melalui upaya tanpa henti siang dan malam. Akhirnya dia juga menghancurkan cangkangnya untuk keluar. Sebenarnya itu adalah seekor bebek kuning. Dan telur ini dibuang oleh pemilik pasar petani. Beberapa hari yang lalu di pasar. Bocah itu melihat pemiliknya menunjukkan bebek yang baru menetas, jadi dia sangat menarik. Bahkan dia menyentuh ke kepala bebek. Sore hari saat pasar tutup. Saat ini masih ada sebutir telur belum menetas terlihat oleh bocah ini. Tapi pemilik berpikir telur ini yang hancur jadi membuangnya ke tempat sampah. Bocah ini sangat kaget. Tapi itu juga sebuah kesempatan untuk bocah ini. Bocah menemukan telur itu di tempat sampah. Kemudian mendapatkan seekor bebek yang manis seperti ini. Bebek itu turun dari meja. Bahkan jika dia berjalan goyah. Tapi tidak bisa dihentikan bebek ini mencari tahu dunia baru ini. Tapi dia tidak tahu bahwa bahaya sudah dekat. Seekor bebek dengan tidak hati-hati jatuh dari meja. Untungnya, dia sampai tanah dengan aman. Itu terhuyung-huyung dari lemari ke tempat tidur. Lalu pergi ke ujung tempat tidur. Geser ke bawah karpet di bawah tempat tidur. Di sini semuanya adalah permainan yang lama terlupa. Dia dengan ingin tahu melihat semuanya. Kurang tahu tombol mana yang harus ditekan menyebabkan serangkaian reaksi. Laba-laba mainan mengejar bebek. Membuat bebek takut banget. Selanjutnya sebuah gigi mainan juga diaktifkan. Bebek itu dengan buru-buru menemukan tempat untuk bersembunyi. Tempat ini sangat bagus ya. Dia masuk ke dalam baju anak laki-laki itu. Di sini sangat nyaman dan hangat. Perlahan-lahan dia tertidur. Bocah ini kembali dari berkemah. Hal yang pertama dia buat adalah berlari masuk kamar untuk melihat bebek. Tapi di dalam keranjang hanya ada cangkang kosong. Bocah itu berpikir bahwa dia pasti sudah berlari tidak jauh jika dia baru saja keluar. Jadi dia sudah menemukan di keliling kamarnya. Tapi bebek itu bersembunyi di bajunya terlalu baik. Saat ini ayahnya membawa sekeranjang pakaian kotor masuk. Tapi si bebek ini masih tidur. Ayah anak laki-laki itu memasukkan kemeja dengan bebek di dalamnya ke dalam keranjang. Bebek itu baru saja mengeluarkan kepalanya ketika kemeja lain menutupinya. Dia takut dan tidak berani untuk keluar. Ayah bocah ini masukkan pakaian pada mesin cuci. Meskipun bebek yang dilahirkan sudah bisa berenang. Tapi jika masukkannya ke dalam mesin cuci, pasti dia akan mati. Mungkinkah dia baru saja lahir dan harus mati? Tidak ya. Jadi dia sudah lolos dari kematian. Dia bergerak di sekitar ruangan. Tapi bocah itu melihat mesin cuci bekerja sejenak panik. Dia dengan buru-buru mencari di sekeranjang pakaian. Bebek dan bocah itu saling merindukan lagi. Dia pergi ke dapur. Tapi di sini adalah tempat paling bahaya. Saat ini dia merasa lapar. Dia dengan tidak ragu-ragu masukkan kantong makanan. Beberapa detik kemudian, ayahnya meletakkannya di meja dapur. Ketika keluar dan melihat jendela di depan mata. Dalam sekejap dia ditarik oleh dunia di luar. Ternyata dunia di luar sana begitu luas. Ketika dia menikmati dengan adegan itu, dia melihat sesuatu yang memabukkan. Melihat terlihat di bak penuh air. Itu tidak bisa menahan lagi tetapi melompat ke dalam. Tapi sedetik kemudian dia tidak bisa berenang. Lagi pula, itu anak bebek, bulu sayapnya tidak cukup untuk mengeluarkan minyak. Dengan cepat dia sudah basah. Dia harus memanjat ke atas dengan cepat. Jika tidak, dia akan tenggelam.
Ia mencoba yang terbaik untuk merangkak naik. Tapi dia masih belum lolos dari bahaya. Karena jika dia basah, dia akan membeku dengan sangat cepat. Untungnya, sang ayah menyalakan gas, menyetel timer dan keluar. Si bebek mengambil kesempatan untuk buru-buru berlari datang untuk memperkering tubuhnya. Nikmati mandi uap. Setelah rambut kering, suhu secara bertahap meningkat. Jika tidak pergi dengan cepat, dia akan menjadi bebek bakar. Tapi bagaimana untuk turun? Dia ingin terbang. Tapi sayapnya terlalu kecil. Tidak apa-apa, ambil risiko sendiri. Ini benar seekor bebek yang beruntung. Sadarilah tempat ini terlalu berbahaya. Dia dengan buru-buru keluar tempat ini. Saat ini timer berbunyi. Secara perlahan mendorong pisau. Pisau itu akan jatuh ke tanah. Bebek itu sangat takut sehingga bodoh. Dia dengan buru-buru keluar tempat yang bahaya ini. Dan dia baru keluar, seekor binatang besar muncul di belakangnya. Dia sangat takut dengan buru-buru bersembunyi di belakang tiang. Ternyata ini seekor pelikan. Bebek pergi. Dalam kepanikan dia masuk pada kandang ayam. Induk ayam dengan hati-hati mengerami telur. Bebek itu bergegas masuk ingin menunjukkan induk ayam. Tapi induk ayam tidak peduli, menutup matanya. Baiklah, tidak bisakah aku tidur saja? Dia tidur sangat nyenyak. Kali pertama dia merasa aman. Tapi apakah ini benar-benar aman? Kandang ayam lupa menutup pintu. Pada tengah malam ada seekor tikus menyelinap masuk. Tujuannya adalah telur-telur yang enak. Telur pecah. Induk ayam mendengar suara itu dan terbangun. Dan tikus memakannya dengan nikmat. Bebek itu juga terbangun dan mulai berteriak. Menarik perhatian tikus. Daging bebek lebih enak daripada telur ayam. Bebek itu dengan buru-buru melarikan diri. Dalam bahaya, dia bergantung pada keuntungan tubuhnya untuk masuk ke dalam lubang. Dengan sukses keluar. Tampaknya dunia luar lebih berbahaya. Jadi dia pergi melalui pintu kecil dan masuk ke rumah yang hangat. Tahu jalan ke ruang tamu. Ditemukan oleh perapian ada tempat tidur dari bulu lembut. Itu memekik bahagia. Tapi tempat tidur ini tiba-tiba membuka mata. Oh, aku sudah mengganggu ya. Si kucing ini terbangun dan sangat marah. Dia memutuskan untuk memberi bebek pelajaran. Bebek itu merunduk di bawah meja, gemetar ketakutan. Untungnya, bocah muncul tepat waktu. Hindari bencana. Dia dengan penuh semangat memeluk bebek itu. Membelainya dengan lembut. Bebek juga merasakan niat baik. Lalu menganggap bocah sebagai ibunya. Bocah ini bikin PR, bebek di sebelahnya melihat. Pada malam mereka berbaring di tempat tidur untuk berbicara. Tapi sangat cepat ayahnya menemukan rahasia ini. Dia dengan tegas keberatan. Bahwa anaknya mengambil bebek itu tanpa izin. Jadi dia sudah membawa anaknya kembali pasar. Lalu kembali untuk pemilik itu. Bocah ini sangat sedih, tapi juga paham ini adalah hal dia harus buat. Hari-hari tanpa bebek. Bocah ini murung sepanjang hari. Dia dengan bosan bermain permainan. Pada saat ini bebek ini tiba-tiba muncul di luar pintu. Sebenarnya ayahnya sebuah membeli. Mereka akan selalu di sebelah bocah. Perlahan membesarkan, hidup bahagia hari demi hari. Setiap orang akan menghadapi kesulitan dan kesulitan. Seperti si bebek yang baru dilahirkan ini. Tapi milikilah keberanian untuk menghadapinya. Setelah mengatasi kesulitan, Anda pasti akan melihat hari esok yang cerah. Semangat ya, mari menjadi lebih baik. Video ini sampai ini berakhir, nanti kita bertemu lagi ya.